Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan di kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Filsafat Komunikasi tentang privasi, komunikasi, dan juga filsafat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Medra Merlagen dengan NIM 2002111069 dan rekan saya Ahmad Khairul Anwar dengan NIM 211211003. Saya Sriwati dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas non-reguler semester 4. Saya Aulia Ahmad dengan nomor NIM 200211055. Oke, langsung aja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu sebuah privasi. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu privasi? Oke, sedikit aku jelasin tentang privasi ya teman-teman. Jadi, privasi adalah kemampuan untuk mengontrol interaksi. Privasi juga kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan atau kemampuan untuk mengontrol interaksi yang kita inginkan. Atau secara garis umum, privasi adalah kerahasiaan pribadi, di mana ada kemampuan suatu kelompok atau individu untuk mempertahankan kehidupannya atau urusannya dari halayak umum atau dari publik gitu. Atau juga bisa dikatakan atau fungsi lain dari privasi adalah untuk mengontrol arus informasi mengenai diri kita. Nah, kalau tadi faktornya udah, sekarang adalah pengaruh privasi dalam kita berperilaku. Ketika seseorang tidak mendapatkan privasi yang tepat, tidak mendapatkan privasi yang sesuai, dia akan merasa tidak mengenakan. Jadi kehidupan dia merasa tidak enak gitu karena privasinya terganggu. Ya, privasi itu kan kerahasiaan diri kita gitu. Itu merasa dirinya terganggu. Berbeda dengan seseorang yang memiliki tingkat privasi yang tinggi atau memiliki tarikan yang tinggi untuk memiliki sebuah privasi, dia cenderung memiliki kehidupan yang lebih enak gitu. Karena dia tahu batasan-batasannya, mana yang bisa dikatakan kepada halayak umum, mana yang bisa hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan privasi yang diinginkan, sudah mendapatkan privasi yang tepat, dia dapat melampiaskan emosinya, dia dapat dari akumulasi tekanan hidup sehari-hari. Dia mampu menceritakan dari akumulasi tekanan hidup dia sehari-hari, seperti dia merasa tidak nyaman, dia enaknya seperti apa. Dia bisa mencurahkan itu ketika seseorang sudah mendapatkan sebuah privasi yang tepat. Nilai privasi yang pertama adalah privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia sebagai dasar dari pembentukan otonomi individu. Yang kedua, privasi dapat melindungi dari ejekan dan juga cacian orang lain. Ketika kita memiliki batas privasi yang ada, pribadi yang ada, yang mana yang harus disebarluaskan, mana yang enggak, kita akan menghindari diri kita dari sebuah ejekan. Yang ketiga, privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Yang keempat, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Dan yang kelima atau yang terakhir, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memiliki privasi, pasti ada benteng-bentengnya gitu. Jadi nggak semua orang tahu nih tentang diri kita, atau apalagi tentang kepemerintahan gitu kan. Jadi ada yang memang harus disampaikan, ada yang memang hanya menjadi konsumsi pribadi. Terkait apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Galuh Medra Merlagen tentang pengertian, pengaruh, dan nilai dalam privasi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu privasi dalam nilai moral, problematik privasi media, dan acuan pembagian pelanggaran privasi terkait media. Wacana privasi sebagai etika atau moral mempunyai beberapa ragam unsur pokok, yaitu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Yang pertama ada namanya kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana privasi. Dapat dikatakan juga, kebebasan adalah unsur hakiki privasi. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa kebebasan memiliki arti yang positif, yang berarti kebebasan eksistensial menunjukkan kebebasan. Tentu saja, kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang sangat inovatif dan variatif tentunya. Seperti halnya kebebasan jasmani dan rohani,
kebebasan sosial, kebebasan psikologi, kebebasan moral, dan juga tanggung jawab, dan juga kebebasan moral. Contoh kebebasan di sini bisa juga diartikan sebagai kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, seperti hal-hal jasmani dan rohani. Kita ingin sholat tanpa diketahui orang lain, apa agama kita, apa yang harus kita lakukan untuk hari ini dan kedepannya, itu bisa juga disebut kebebasan. Dan tanpa perlu orang lain mengetahui hal itu. Itu kebebasan yang kita punyai dalam bentuk sehari-hari. Kedua adalah tanggung jawab. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang yang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya. Contohnya adalah seorang apoteker. Bila seorang apoteker telah memberi obat yang salah karena kurang teliti membaca resep dokter, maka ia bertanggung jawab. Bila kemudian ketahuan, ia harus memperbaiki perbuatannya itu dengan memberi obat yang betul. Dan seandainya kekeliruannya ternyata mempunyai akibat negatif, seperti misalnya penyakit pasien bertambah parah, ia harus memberikan ganti rugi seperlunya atau secukupnya dan sesuai tanggungannya apa yang telah dia perbuat, seperti itu. Tanggung jawab prospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Dalam hidup sehari-hari, kita lebih banyak mengalami tanggung jawab retrospektif karena biasanya tanggung jawab baru dirasakan betul-betul bila kita berhadapan dengan konsekuensinya. Di sini pun kiasan harus memberi jawaban, tampak dengan paling jelas sebelum perbuatan dilakukan, pelaku bersangkutan tentu sudah bertanggung jawab dalam arti prospektif. Tapi saat itu tanggung jawabnya masih terpendam dalam hatinya dan belum berhadapan dengan orang langsung ataupun orang lain, baik untuk tanggung jawab retrospektif maupun untuk tanggung jawab prospektif berlaku bahwa tidak ada tanggung jawab jika tidak ada kebebasan. Kesadaran moral atau pengetahuan moral. Hati nurani bereaksi saat tindakan, perbuatan, dan perkataan seseorang sesuai atau bertentangan dengan sebuah standar mengenai benar dan salah. Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengkaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Moral biasa juga disebut dengan nilai atau value yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Pengertian moral adalah aturan-aturan atau rule mengenai sikap, attitude, dan perilaku manusia, human behavior, sebagai manusia. Ada beberapa contoh tentang nilai-nilai moral yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah 1. Membuang sampah selalu pada tempatnya. 2. Selalu menghargai pendapat orang lain. 3. Mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi moral juga adalah suatu bentuk kiasan diri kita kepada orang lain. Seluruh makhluk sosial, khususnya manusia, wajib memiliki nilai moral dalam dirinya. Karena dengan nilai moral ini, kita jadi tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan baik dengan makhluk yang lainnya. Problematika privasi dalam media. Sebagian besar media pers nasional, tidak terkecuali media arus utama atau mainstream, yang bergengsi melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers semata-mata mencari sensasi dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Permasalahan ini dinilai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia yang baru, menurut wartawan menempuh cara yang profesional termasuk menghormati hak privasi atau masalah kehidupan pribadi seseorang. Contoh kasus dalam hal ini adalah pernah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Secara sensasional media pers membuat foto, nama lengkap dosen dan mahasiswa yang melakukan hubungan intim termasuk mahasiswa yang melakukan aborsi. Selain itu, hukum cambuk bagi bukan suami istri berkencan di NAD atau Nangro Aceh Darussalam. Disiarkan foto dan identitasnya. Sangat sedikit media berusaha menghindari pelanggaran etika dalam pemberitaan itu. Terdapat juga sejumlah dilema dalam praktik komunikasi untuk menerapkan prinsip-prinsip privasi dalam konten media, terutama menyangkut isu-isu. Antara lain adalah penyakit menular, homoseksual, tersangka di bawah umur, dan korban kejahatan seksual, bunuh diri, dan kamera dan rekaman tersembunyi. Itu adalah hal-hal problematik yang terjadi dalam privasi dalam media sekarang ini atau baru-baru ini. Acuan pembagian bentuk pelanggaran privasi terkait media. Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran privasi dapat digunakan catatan dari William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300-an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Prosser atas bentuk umum peristiwa yang dijadikan dasar gugatan, yaitu dapat kita jadikan bentuk untuk memahami privasi terkait dengan media. Adapun peristiwa-peristiwa itu yakni 1. Intrusion, yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. 2. Public disclosure of embarrassing private facts,
yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Ketiga, ada publicity which pays someone false light in the public eye, yaitu publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. 4. Appropriation of name or likeness, yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seseorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikasikan tanpa izin. Nilai etika mesti dikedepankan pada saat yang sama. Kita menolak penggusuran ruang privat oleh penguasa. Namun pada saat yang sama pula, kita bersuka cita ketika ruang privat kita diolok-olok oleh praktik komunikasi. Dengan kata lain, kita cenderung menjadi toleran ketika praktik komunikasi. Dengan kata lain, kita cenderung menjadi toleran ketika praktik komunikasi menginvasi privasi kita. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian komunikasi, melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Mungkin teman-teman semua sudah paham ya, apa itu komunikasi. Di sini saya akan meringkas sedikit terkait pengertian komunikasi tersebut. Jadi, komunikasi itu berasal dari istilah bahasa Inggris yang artinya communication, yang berarti berhubungan atau bertukar kabar dengan kerabat-kerabat sejawatnya. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang artinya pemberitahuan, memberikan sebuah informasi, baik itu terkait kabar gembira, pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Jadi seperti kita bertukar kabar, tetapi kita ingin mendapatkan feedback. Bukankah dari sebuah komunikasi kita menginginkan sebuah pesan yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin kita terima, dan efek apa yang akan kita dapat, juga feedback dari komunikasi tersebut. Nah, dari kata sifat, komunikasi itu berasal dari kata komunis yang mempunyai arti bersifat umum dan terbuka bersama-sama. Sedangkan kata kerjanya adalah komunikara yang berarti bermusyawarah atau berunding dan berdialog. Sedangkan pengertian komunikasi menurut istilah ada beberapa ahli memberikan batasan-batasan. Menurut para ahli seperti Onong Uchhansyah Effendi mengatakan bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung, lisan, ataupun tidak secara langsung, yaitu melalui media. Kita mengetahui bahwasanya sekarang kita memasuki dunia 5.0. Jadi di mana dunia ini transformasi digitalisasi itu sangat pekat sekali, antara globalisasi juga kulturisasi. Jadi dari dampak komunikasi tersebut kita akan mendapatkan pesan, dan pesan tersebut itu bisa mengubah perilaku tindakan kita, tergantung pesan apa yang disampaikan dan informasi apa yang disampaikan. Apakah informasi itu bermutu ataukah informasi tersebut hanya sekedar informasi tanpa adanya konotasi atau substansi yang memang tidak ada dampaknya, begitu. Nah, yang kedua itu menurut James A.V. Stones dalam bukunya yang berjudul Management. Beliau menyebutkan bahwasanya komunikasi adalah proses di mana seseorang memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Jadi komunikasi menurut beliau itu menandakan sebuah cara pemindahan pesan. Jadi dari satu orang ke orang lain itu namanya pemindahan pesan. Itu yang disebut komunikasi menurut James A.V. Stones. Begitu. Nah, berikutnya itu menurut Everett M. Rogers itu memberikan definisi bahwasanya komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk dan melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya pada gilirannya tiba pada saling pengertian yang mendalam. Jadi menurut pengertian ahli Everett M. Rogers ini mengatakan bahwasanya komunikasi itu bisa dijalankan apabila ada sekumpulan dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi, begitu. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian etika dan filsafat. Yang pertama, etika. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya.
Sebagai cabang filsafat, etika sangat menentukan pendekatan yang kritis dalam melihatnya dan menggumuli nilai, norma, dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberikan kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis dan norma atau ajaran moral tersebut. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika deskripsi, yaitu berusaha meneropong cara kritis dan rasional sikap pola perilaku manusia apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu sebuah berusaha menetapkan sebagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Yang kedua, mengenai pengertian filsafat. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia sendiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologi, dalam arti yang dikandung oleh istilah filsafat, dikarenakan batasan dari filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran perlu diperkenalkan beberapa batasan. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, pendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat keindahan. Yang ketiga, Al-Farabi, filsuf Arab ini mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Yang keempat, Hasbullah Bakri. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta dan juga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.